فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah orang yang menolak poligami. Ya, saya terkait siapa yang mengatakannya, berada di mana, ya, dan seterusnya, itu saya tidak ikut-ikut urusannya seperti itu. Ya, tapi kalau dia menolak poligami itu namanya dia menolak hukum syar'i, hukum syariat Islam. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, setiap warga negara itu diberi haknya memeluk agamanya masing-masing. Dan orang yang mengingkari hukum poligami di dalam Islam, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena sama namanya, dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah siapa yang sudah matang dari perempuan, apa yang layak bagimu dari perempuan, 2, 3 atau 4. Ya, jadi pertama disebut 2, 3 atau 4. Kalau dia tidak mampu baru datang setelah itu. Ya. Fawahida aw ma malakat aimanukum. 1 atau dari budak yang kalian miliki. Jadi itu hukum di dalam syariat. Nabi memberi contoh. Ya, walaupun Nabi itu kekhususan boleh nikah lebih dari 4, itu khusus untuk Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali memberi contoh akan hal itu. Itu berjalan di tengah kaum muslimin. Dan di dalam kehidupan berpoligami itu banyak makna-makna ibadah dan maslahat-maslahat kebersamaan serta kemanfaatan di dalam membangun masyarakat. Ya. Jadi ini kalau orang-orang mengaku dirinya bisa melihat kemaslahatan manusia, mengaku pandai membangun suatu kehidupan di dalam sebuah negara, mengurusi urusan-urusan umum, harusnya akalnya itu bisa berpikir bahwa di dalam poligami itu banyak maslahat yang besar. Ya, coba bayangkan kalau perempuan-perempuan itu ya dibiarkan misalnya tanpa suami, siapa yang menanggung dari rezekinya? Siapa yang menanggung dari merawat, dari menjaganya, kemudian mengarahkannya kepada kebaikan? Siapa yang mendampinginya? Tapi kalau dia dibawa seorang suami, ya, maka ada yang bertanggung jawab terhadapnya, ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentangnya. Ya. Dan ada yang menjadi tumpuan di dalam kehidupannya. Itu akan menjadi sebuah perkara yang sangat membangun di dalam masyarakat. Dan banyak lagi sudut-sudut maslahat dan manfaat di belakang hal tersebut.